7 kota besar di Indonesia dilewati melalui konvensi calon presiden Partai Demokrat ini, maka giliran Kota Makassar yang ke-8 yang menyelenggarakan debat bernegara beserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Sama sambutan penerimaan dari Ketua DPD Sulsel Partai Demokrat Ham Arif Sirajuddin, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, lebih khusus Komite Konvensi yang kami hormati dan kami banggakan, serta insya Allah dicintai oleh rakyat Indonesia, peserta konvensi Partai Demokrat yang hadir pada sore hari ini, Bapak Irman Gusman, Bapak Edi Bowo, Bapak Gita Wirawan, Bapak Marzuki Ali, Bapak Anies Baswedan, bersama seluruh yang saya hormati dan saya banggakan, para pendukung peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat yang hadir pada hari ini, yang saya tidak bisa lagi sebut satu persatu, para tokoh masyarakat, para akademisi yang hadir pada sore hari ini, jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, seluruh kader, dan seluruh hadirin undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sebagai insan yang beriman, marilah kita untuk tidak henti-hentinya senantiasa manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita akan menghadapi salah satu agenda yang sangat penting dan sangat strategis untuk menghadapi masa depan bangsa Indonesia melalui Partai Demokrat, melalui konvensi calon presiden yang dilaksanakan di Kota Makassar pada hari ini. Izinkan saya atas nama Dewan Pimpinan Daerah menyampaikan selamat datang kepada peserta calon konvensi di Kota Makassar yang dijuluki dengan Kota Angin Mamiri. Hari ini Bapak hadir di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Makassar yang selalu diidentikan sebagai kota dengan penuh aksi-aksi demonstrasi. Tetapi hari ini Partai Demokrat menjawab bahwa Partai Demokrat membuktikan bahwa di Makassar tidak ada hiruk-pikuk demonstrasi. Yang ada adalah masyarakat Makassar akan menyambut calon presiden Partai Demokrat tahun 2014 yang akan datang, akan membawa kehidupan bangsa Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami atas nama Dewan Pimpinan Daerah mengucapkan sekali lagi selamat datang. Semoga konvensi ini akan menjadi bagian daripada proses demokrasi, pendewasaan demokrasi bangsa kita dalam mencari pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Saya kira Partai Demokrat adalah satu-satunya partai yang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berkompetensi dalam proses rekrutmen pemimpin bangsa. Dan inilah menjadi kebanggaan bagi kami, dan saya yakin dan percaya kehadiran konvensi di Kota Makassar ini akan menjadi magnet kuat bagi masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya, umumnya, dan khususnya di Kota Makassar pada tanggal 9 April nanti akan menentukan pilihannya kepada Partai Demokrat yang telah membuktikan kemajuan bangsa selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum. Mohon maaf kepada seluruh peserta konvensi jikalau dalam penyambutan sampai dengan pelaksanaan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya kira masyarakat Kota Makassar sangat antusias menerima Bapak. Terbukti dari beberapa calon-calon telah melaksanakan belusukan, mengadakan pertemuan-pertemuan di beberapa titik-titik di Kota Makassar, dan menyambut semua masyarakat menyambut dengan baik. Ini menjadi kebanggaan bagi kami, dan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Komite Konvensi kami juga aturkan terima kasih atas dipercayakannya salah satu dari sekian banyak kota Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan konvensi ini. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga ini akan menjadi berkah bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada seluruh hadirin undangan, saya ingin meriakkan yel-yel untuk kader-kader Partai Demokrat sebagai semangat
untuk menindaklanjuti hasil konvensi ini. Demokrat, 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 SBY, 2014, 2014, 2014. Terima kasih banyak. Terima kasih, saudara pembicara. Tapi saya ingin koreksi satu ya. Saya bukan mantan ketua KPK, saya ketua KPK. Saudara Abraham Samad itu ganti saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sambutannya ketua DPD itu begitu tegang sehingga saya pikir perlu kita cooling down sedikit ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang berada di ruangan ini, yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya banggakan, khusus kepada masyarakat Makassar, orang Makassar dan orang Sulawesi, saya selalu dengan jujur saya katakan, saya banggakan. Ini bukan ngomong, saya mau intronya begini. 4 orang yang saya kagumi, dari sekian banyak yang saya kagumi, 4 orang diantara orang Makassar. Dan 4-4-nya ternyata bernama Yusuf. Yang pertama junior saya, Yusuf Manggabarani. Yang kedua, teman saya, sahabat saya, dan senior saya, Saudara Yusuf Kala. Yang ketiga, guru saya, komandan saya, Jenderal Muhammad Yusuf. Yang keempat, Anda tidak tahu pasti. Bukan. Yang keempat ini agak unik, saudara. Yusuf yang keempat ini agak unik, saudara. Saya pernah datang mengunjungi beliau di Afrika Selatan. Almarhum adalah Syekh Yusuf. Nah, ini ada khas di makam Syekh Yusuf Al-Makassari. Tambahannya martir from Bantam. Jadi Syekh Yusuf diakui seorang Makassar, tetapi dia diakui sebagai pahlawannya orang Banten, dan Taufik ini orang Banten. Itu kenapa saya banggakan. Kebanggaan yang berikutnya ternyata masa kepengurusan saya diteruskan dengan bagus oleh saudara Abraham Samad yang orang Sulawesi Selatan. Tapi saudara hati-hati, kalau Abraham Samad saja berani sama Gubernur Banten, pejabat di Makassar hati-hati jangan korupsi. Bang, saya tahu Abraham Samad orangnya berani juga. Saya kira berani nggak dia main di kampungnya sendiri ya? Baik, terima kasih. Itu intro saya. Saudara sekalian, atas nama Komite Konvensi yang diberikan kepercayaan oleh Partai Demokrat untuk menyelenggarakan konvensi calon presiden, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala fasilitas yang diberikan, sambutan yang begitu hangat yang saya rasakan betul. Saudara sekalian, di dalam politik selalu ada dikenal membeli kucing dalam karung. Sebetulnya saya tidak selalu suka ini. Emangnya para politisi itu dianggap kucing apa enggak? Tidak. Tapi mari kita terima ini. Apa sih maksudnya? Di dalam sebuah kotak atau dalam sebuah karung terdengar bunyi kucing, dan kita disuruh memilih. Tidak pusing kita apakah itu kucing hitam, kucing putih, kucing merah. Kita tidak tahu. Jangan-jangan kucing penyakitan. Jangan-jangan juga itu adalah cuma tape recorder yang mengeluarkan suara kucing. Begitu kita buka adalah musang di dalamnya. Ini yang banyak terjadi. Komite konvensi ini ditugasi oleh Partai Demokrat untuk memilih bahwa para calon presiden itu betul-betul memiliki kualifikasi yang sangat bagus. Saya secara pribadi mengatakan bertanggung jawab bahwa 11 anggota, 11 kandidat presiden yang menjadi peserta konvensi Partai Demokrat memiliki kualifikasi yang berani diadu. Tetapi di sini sifat demokrasinya Partai Demokrat yang dipimpin oleh Saudara Susilo Bambang Yudhoyono.
tidak menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan Anda menjadi calon presiden, tapi kembali diserahkan kepada publik setelah melalui proses yang namanya konvensi. Proses konvensi ini pada dasarnya adalah sebuah proses seleksi. Proses seleksi, setelah kita lakukan seleksi, bapak-bapak dan ibu semua ikut serta melakukan seleksi, maka baru kita serahkan kepada masyarakat Indonesia untuk dipilih dengan sebuah keyakinan bahwa yang kita sodorkan ke depan sebagai calon presiden pasti yakin tidak akan pernah mengecewakan rakyat dan bangsa Indonesia. Saya ingin menepis sebuah tuduhan miring di depan kita. Para peserta konvensi ada 11, sekarang ini ada 5. Kalau Bapak SBY menghendaki menggunakan kewenangan yang ada, dia nggak susah-susah. Saudara Marzuki Ali ada jadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrat. Bisa, mengapa tidak? Bisa tidak? Karena beliau sudah teruji adalah ketua DPR. Ya, tetapi dengan legowonya Pak SBY memberikan penawaran kepada Pak Irman Guzman. Juga bisa karena beliau adalah ketua DPD, senator. Pak Gita Wirjawan mantan Menteri Keuangan. Sudah teruji semua. Saudara Anies Baswedan, anak muda ini, seorang rektor termuda di Republik Indonesia yang memiliki tingkat intelektual. Kalau soal ilmunya saya berani diadu dengan capres yang lain. Betul. Ada satu lagi. Kalau dalam militer, beliau senior saya karena beliau bintang 4, saya cuma bintang 2. Tapi kalau di akademi saya seniornya. Yaitu saudara Pramono Edi. Khusus untuk saudara Pramono Edi saya katakan kepada Pak SBY, Pak, Bapak ini mau konvensi ini mau main-main apa benar-benar sih? Maksudnya Mas Taufik apa sih? Beliau tuh kan manggil saya Mas. Jangan-jangan komite konvensi ini cuma akal-akalan aja pengen menjadikan Pak Pramono Edi untuk menjadi calon presiden. Dia bilang, no, serahkan semuanya kepada publik, silahkan dipilih dengan baik. Kalau memang pilihan publik adalah kepada Pak Pramono Edi, mari kita dukung. Tetapi kalau ternyata publik tidak menempatkan Pak Pramono Edi sebagai pilihannya, maka beliau sekeluarga termasuk Pak Pramono Edi sendiri mau peserta legowo menerima. Ini adalah sebuah demokrasi yang bermartabat. Siap menang, tetapi beliau mengatakan kami juga siap kalah. Terus sekalian, mari kita sambut pemilu ini dengan lebih antusias, tetapi dengan lebih tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai warga bangsa. Mari kita dengarkan nanti, moderator akan melihat apakah benar itu pilihan komite konvensi. Saya mohon maaf, komite konvensi ini bukan cuma Taufik seorang, tapi ada Pak Maftuh Basuni ketua, yang mantan Menteri Agama, mantan Duta Besar di Kuwait. Ada Letnan Jenderal Purnawirawan Suhaidi Malasabesi. Ada tokoh-tokoh lain, ada Saudara Sugeng Saryadi, ada Saudara TP Rahmat. 17 orang yang 10 diantaranya adalah orang independen, orang yang tidak berpartai dan bukan partisan satu partai sekalipun. Termasuk saya diantaranya. Oleh karena itu mohon maaf kalau saya hari ini tidak menggunakan seragam dan atribut Partai Demokrat kecuali satu komite. Kalau ini tidak saya pakai, saya dilarang masuk di sana. Ini adalah sebuah keinginan yang sangat baik yang perlu kita sambut, bahwa demokrasi kita harus lebih bermartabat. Mari kita simak. Komite tidak mengatakan kami yang paling benar, tapi kami kembalikan semuanya kepada publik. Apakah benar para peserta konvensi kandidat calon presiden ini betul-betul memiliki kualifikasi yang sangat baik? Rekomendasi saya pasti mengatakan beliau adalah anak bangsa yang memiliki kualifikasi, memiliki kapabilitas sangat baik, yang siap untuk memimpin republik ini 5 bahkan 10 tahun ke depan. Demikian, hadirin yang saya hormati, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing sesuai dengan anjuran Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta dan saya akan kabulkan. Kemudian yang kedua, kepada peserta konvensi, kalau hafal sebelum nanti Bapak berbicara, bacalah surat Alam Nashrah supaya Allah memperlancar apa yang kita ingin kemukakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan saya pimpin dalam doa Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Engkau berikan pengetahuan untuk memudahkan hidup ini. Engkau berikan iman untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil. Engkau berikan nafsu agar mereka mampu melahirkan karya-karya nyata. Pada hari ini kami berkumpul dengan izin dan petunjuk-Mu dalam rangka debat bernegara calon presiden Konvensi Partai Demokrat 2014. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau telah memperlihatkan kepada seluruh negeri 11 anak bangsa yang akan menjadi peserta konvensi. Berikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka ya Allah, agar terlahir pemimpin bangsa di masa yang akan datang yang dapat melanjutkan kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada arah yang lebih jelas, yaitu kepada program pro rakyat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada kami yang hadir di tempat ini, berikanlah kejernihan dalam pikiran, tenangkan hati kami, agar kami dapat bermusyawarah dengan baik. Jadikan kami Partai Demokrat peserta yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Maka tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Lahirkanlah yang terbaik dari yang baik yang ada ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, senangkan hati rakyat, menangkan Partai Demokrat, dan berikan pemimpin yang terbaik. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir, izinkan sedikit sekali komentar. Mohon izin Bapak yang sudah dipasangkan songkok guru, dengar baik-baik. Itu adalah satu kehormatan yang tertinggi dari masyarakat Sulawesi Selatan. Ini berarti pemberian itu berupa penghargaan atas karya-karya yang telah Bapak perlihatkan selama ini. Sementara kami yang hadir, para caleg, masih pakai yang seperti ini karena ingin berproses untuk memberi yang terbaik. Demikian Bapak dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator kita hari ini, Ibu Insinyur Haja A.P.A. Timo Pangeran. Kami undang
Bapak Marwan Effendi. Kepada Bapak Marwan Effendi, kami silakan mengambil tempat. Boleh Bapak Ibu sekalian kita beri tepuk tangan. Kemudian penanya kedua adalah Bapak Hamid Padu. Bapak Hamid Padu. Waduh, luar biasa. Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Kami mengundang pertama Bapak Irman Gusman MBA. Selanjutnya kami mengundang Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo. Bapak Gita Irawan Wiryawan. Selanjutnya Bapak Dr. Marzuki Ali. Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Peserta, selamat siang. Penanya, selamat siang. Agak kareba, Pak? Agak kareba? Artinya apa kabar Bapak-bapak? Baik, baji-baji baik. Baiklah, hadir 5 peserta konvensi yang akan mengikuti debat bernegara pada sesi pertama ini. Dan Bapak-bapak peserta, topik yang akan kita bicarakan pada sesi ini adalah bidang hukum dan bidang ekonomi. Saya ingin menyampaikan tata cara kita pada sesi pertama ini. Kami akan membagi dalam 3 bagian, di mana bagian pertama adalah satu pertanyaan yang diajukan sama kepada seluruh peserta dengan alokasi waktu masing-masing peserta 3 menit. Bagian kedua adalah debat, di mana satu peserta mendapatkan satu pertanyaan dan peserta lain diberi kesempatan untuk menanggapi. Masing-masing alokasi waktu 2 menit. Kemudian bagian ketiga, kami beri kesempatan penonton untuk mengajukan pertanyaan dan kesempatan yang sama untuk menjawab diberikan pada seluruh peserta, masing-masing alokasi waktu 2 menit. Bisa, Pak? Kami berharap bisa melakukan efektif dalam mengelola waktu. Dan dalam menjawab, bapak-bapak peserta konvensi boleh maju ke tengah. Dan kepada penonton, saya mohonkan ketertibannya, tertib dalam setiap peserta konvensi berbicara. Kita tidak mengeluarkan suara-suara atau teriakan-teriakan. Kalau ingin mendukung boleh tepuk tangan. Kita tertib agar acara kita berjalan lancar. Baik, bisa kita mulai. Bagian pertama, kita akan berbicara soal hukum dan saya akan membacakan prolognya, Pak. Iya, lembaga kepresidenan mempunyai peran penting dalam politik penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden berwenang mengangkat menteri-menteri, mengangkat Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas persetujuan DPR. Kemudian menurut pasal 5 Undang-Undang Dasar 45, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Serta dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan perpu undang-undang. Di dalam pasal 14 Undang-Undang 45, Presiden juga memiliki kewenangan memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta Presiden juga berwenang memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini prolog dari bidang hukum, dan saya beri kesempatan Pak Marwan Effendi
untuk mengajukan satu pertanyaan. Saya persilakan. Terima kasih. Bapak-bapak para staf komisi calon presiden Partai Demokrat yang saya hormati, mengacu kepada berbagai hak konstitusional yang dimiliki oleh Bapak Presiden, sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 45, kebijakan apa saja yang akan diambil jika Bapak terpilih sebagai Presiden. Terkait pertama dengan isu pelanggaran HAM, kedua pemberantasan korupsi, ketiga terorisme, keempat tenaga kerja, dan kelima penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini. Dihadapkan dengan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 yang meliputi pertahanan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya, apa saja yang akan ditetapkan skala prioritas terkait dengan bidang hukum agar Indonesia dapat menjadi champion dalam masyarakat ASEAN. Berapa? Silakan. Baik, apa skala prioritas terkait bidang hukum agar Indonesia menjadi champion dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Irman Gusman, 3 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Apa kabar? Pagi-pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sebuah era baru, era demokrasi. Salah satu verifikasi yang baik sebuah negara demokrasi harus menjaga hak asasi manusia. Ya, jadi menjamin hak asasi manusia. Jadi kalau demokrasinya baik, pasti HAM-nya baik. Jadi kalau melanggar, berarti tidak sesuai dengan demokrasi. Itu yang pertama. Hukum adalah suatu hal yang prasyarat penting. Negara kita ini adalah negara hukum. Dengan hukum yang adil, dengan hukum yang ditegakkan, tentu kesejahteraan masyarakat akan makin meningkat. Tentu tidak akan ada pelanggaran, ya, apakah soal HAM, soal korupsi, terorisme, maupun juga narkotik. Nah, sekarang saudara sekalian, banyak beberapa pelanggaran hukum itu sudah disebut dengan transnational crime. Seperti yang disampaikan tadi, apakah soal terorisme, soal narkoba, dan sebagainya. Nah, memasuki era 2015, sebentar lagi kita akan masuk kepada sebuah masyarakat baru, masyarakat Asia Pasar Tunggal Asia Tenggara. Untuk itu komitmen kita sebagai negara bangsa, sebagai negara demokrasi yang terbesar, harus meletakkan hukum di depan. Dan Indonesia adalah negara yang mendapat kepercayaan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk memimpin politik dan keamanan di wilayah ini. Karena wilayah Asia Tenggara ini adalah salah satu wilayah yang sangat penting. Di sini adalah wilayah yang merupakan salah satu wilayah yang disebut dengan pusat pertumbuhan di global, saudara sekalian, di samping China dan India. Jadi penegakan hukum, counter terrorism, narkoba, dan sebagainya harus menjadi prioritas bagi siapapun yang memimpin bangsa ini. Ada 5 juta anak-anak kita, saudara kita yang bermasalah narkoba. Jadi narkoba di negara kita bukan lagi menjadi transit, tapi sudah menjadi daerah pengguna. Untuk itu kita harus memberantas narkoba sehabis-habisnya. Korupsi juga menjadi penting, ya. Kalau korupsi ini bisa kita berantas, kita tegakkan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih baik, dan begitu juga pada bidang-bidang lainnya. Dan inilah menurut saya yang harus ditegakkan pada periode kepemimpinan 2014-2019. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pemakaian waktu yang efektif dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Pramono Edi Wibowo. Terima kasih. Saya menyampaikan bahwa hukum adalah panglima. Jadi dia yang terdepan. Yang kedua, hukum harus ada kepastian.
Dan yang ketiga, hukum harus meletakkan pada keadilan. Itu semua kalau kita lakukan, siapapun yang salah harus dihukum, siapapun yang benar harus dibela. Tidak melihat kelompoknya, tidak melihat agamanya, tidak melihat sukunya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran, mungkin korupsi, mungkin narkoba, yang bisa mengakibatkan sumber daya manusia kita akan menjadi tidak berkualitas, bisa kita cegah. Bahkan kalau ada juga pelanggaran yang melintas antar negara, itu juga kita bicarakan. Satu yang terpenting, kita selalu mengatakan tenaga kerja Indonesia kalau keluar itu adalah memberi masukan kepada negara. Tapi ingat, berilah dia kepastian hukum, berilah dia pembimbingan hukum, berilah dia pendampingan, dan berilah dia kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dia tidak melanggar hukum dimanapun dia berada. Sekali lagi, jadi saya mengatakan hukum adalah panglima. Siapa yang salah dihukum, siapa yang benar dibela, sehingga ada kepastian. Ini juga akan membuka kepastian kepada mereka yang akan investasi di Indonesia, sehingga dia bisa aman, nyaman, tentram. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu kan? 30 detik sebelum waktunya habis, saya akan mengingatkan dengan menyebut nama. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya kepada Pak Gita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah melalui reformasi demokrasi dan juga reformasi hukum. Dalam 16 tahun terakhir ini, kita telah menyaksikan pembentukan begitu banyaknya kerangka hukum, aturan, dan peraturan, termasuk undang-undang anti pencucian uang, undang-undang anti terorisme, undang-undang anti korupsi, dan segalanya. Tapi kita juga di saat yang sama telah menyaksikan terjangkitinya lembaga hukum tertinggi dalam waktu terakhir ini. Ini mencerminkan bahwa reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi apapun yang telah kita saksikan selama 16 tahun ini sudah berjalan ke arah yang benar karena rakyat sudah bersuara. Tentunya metafor yang bisa digunakan adalah kalau kita mau menyapu lantai, kita harus memastikan bahwa sapunya itu bersih. Sulit untuk kita melakukan reformasi hukum, memberantas korupsi kalau kita menggunakan sapu yang kotor. Ini tentunya tergantung ketegasan kepemimpinan ke depan untuk memilih siapapun, untuk memilih sapu apapun, untuk memilih lapel apapun yang bisa membersihkan lantai kita. Kalau kita melihat tatanan yang sudah dibuahkan selama 16 tahun terakhir ini adalah untuk kepentingan dua hal, yaitu rasa aman dan keadilan untuk setiap warga di tanah air kita ini. Kalau kita bicara mengenai keadilan dan keamanan, kita juga tidak lupa untuk melihat ketidakadilannya antara ekonomi di sebelah barat dan sebelah timur. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera itu merupakan 85% dari pendapatan nasional di Indonesia. Sedangkan Indonesia bagian timur itu hanya merupakan 15% dari pendapatan nasional. Itu tidak adil, Bapak Ibu sekalian, apalagi untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang hidup di Pulau Sulawesi. Dan kedepannya, tentunya seorang pemimpin bukan hanya harus bisa memberantas korupsi, tapi seorang pemimpin harus bisa memastikan keadilan, kesejahteraan lahir dan batin untuk siapapun yang berada di bagian timur. Tidak ada alasan untuk pendapatan dan pertumbuhan pendapatan itu tidak mencapai 50% dari nasional. Tapi permasalahannya cuma 15% sekarang. Tentunya ke depan seorang pemimpin harus secara tegas menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan segalanya agar lebih adanya keadilan untuk kesejahteraan lahir dan batin untuk teman-teman dan saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur. Terima kasih. Waktunya tepat dan sekarang kesempatan Bapak Marzuki Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu keputusan politik. Manakala dia sudah menjadi hukum, itu adalah instrumen
bagi penyelenggara negara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Terkait konteksnya dengan hubungan internasional, dalam hal ini ASEAN, maka konstitusi menjadi pegangan. Tetapi di sisi lain, ada hal-hal yang harus dihormati sesuai dengan kesepakatan di antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kita tidak bisa mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, tetapi sekali lagi kita apapun adalah ujungnya adalah welfare state, adalah kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Nah, terkait dengan hukum tadi, apapun yang dilakukan baik dalam konteks HAM, korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya, ujungnya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan berikutnya, Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan konsentrasi pada apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi. Kalau kita bicara tentang hukum di Indonesia, maka saya akan konsentrasi pertama, mengembalikan kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum. Hari ini kita mengalami krisis kepercayaan, baik itu kepada kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Bila hari ini mengalami masalah hukum, bisa dicek berapa yang datang ke institusi penegak hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena itu tugas pertama yang saya akan kerjakan adalah mengembalikan kepercayaan itu. Caranya, saya akan ketemu dengan Pak Marwan, Pak Taufik. Tolong Pak, berikan saya 3 nama, orang bersih di kejaksaan, orang bersih di kepolisian. Saya akan beri tugas menjadi kepala polisi dan pimpinan kejaksaan, dan saya akan beri waktu 2 tahun mereformasi 2 institusi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meneruskan mengenai pemberantasan korupsi. Korupsi hari ini adalah instrumen efektif mencegah kemajuan kesejahteraan di Indonesia. Karena itu, kasus-kasus besar akan saya berikan porsinya pada KPK, tetapi yang menyangkut korupsi yang lainnya, kepolisian, kejaksaan yang sudah dikembalikan kepercayaannya akan diberikan petugas itu. Yang ketiga, negara ini adalah negara hukum, karenanya setiap warga negara harus taat pada hukum. Tapi hari ini, negeri ini tidak memiliki database criminal record. Bila saya menjadi presiden, maka itu akan menjadi terobosan yang akan dilakukan, membangun database criminal record. Sehingga orang-orang baik, hari ini kita alhamdulillah sudah memiliki identitas dengan nomor tunggal. Tambahkan 1 tahap lagi, catatan kriminal record. Konsekuensinya apa? Orang-orang baik memiliki catatan. Saya orang baik tak punya catatan kriminal. Di sisi lain, orang-orang bermasalah, kita tahu Anda orang bermasalah dan ada catatannya. Ini harus dibangun menggunakan teknologi, dan kita memiliki sumber dayanya, sumber daya uang, sumber daya manusia. Yang diperlukan adalah keputusan, dan saya akan putuskan soal itu. Yang terakhir adalah menyangkut hubungan internasional, menyangkut HAM. Di sini diperlukan keputusan, terutama menyangkut HAM yang tadi sudah disampaikan. Kita harus menarik garis dan harus berani. Tidak bisa kita melihat terus ke belakang. Kita tarik sebuah garis di mana Republik ini memutuskan perkara-perkara di belakang itu kita ingat, tapi kita tidak lagi perkarakan. Karena bila kita terus ke belakang, tak akan pernah selesai. Kemudian kita garis ke depan, kita buat ke depan, siapapun melanggar, maka dia akan berhadapan dengan pimpinan Republik ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita telah selesaikan bagian pertama, kita telah mendengar pemaparan jawaban pertanyaan dari masing-masing peserta konvensi. Dan saya informasikan, Pak, di depan saya ada timer, dan saya akan mengingatkan bapak-bapak peserta 30 detik sebelum waktunya habis. Jadi kalau saya sudah menyebut nama, itu artinya masih ada waktu sisa 30 detik, dimanfaatkan dengan baik. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu debat, di mana setiap peserta mendapatkan 1 pertanyaan dan peserta lain diberi kesempatan untuk menanggapi. Waktu yang kita alokasikan masing-masing adalah 2 menit. Baik, saya persilahkan penanya kita, Pak Hamid Padu, silahkan mengajukan 1 pertanyaan. Terima kasih, Bapak peserta konvensi calon presiden. Kita bangga bahwa Indonesia sudah membangun
sukses dalam puluhan tahun. Kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 80 sampai 2012-2013 excellent 5,2%. Rata-rata pendapatan per kapita tumbuh dengan 3,5%. Tentu kita masih ingin memperbaiki bangsa ini. Kita ingin dengarkan kualifikasi berpikir untuk membangun peradaban bangsa. Pertumbuhan baik, tetapi kalau kita lihat Jawa dan Bali memberikan sumbangan produksi untuk Indonesia sudah 59%. Sumatera hanya 23%, Kalimantan memberi sumbangan 9,1%, Sulawesi dan seluruh Sulawesi hanya 4,6% sumbangannya dalam produksi di Indonesia. Papua, ironis lagi, hanya 2,4%. Tentu kita ingin seperti apa Bapak calon presiden bisa memberikan gambaran. Kita ingin maju ke depan dengan pertumbuhan tentu yang lebih tinggi, 6,9. Kalau menurut perhitungan paling minim 6,9% pertumbuhan yang kita ingin capai. Namun kita ingin pertumbuhan yang inklusif supaya Sulawesi maju, Sumatera juga ikut menyumbang, Papua ikut menyumbang, Kalimantan ikut menyumbang. Kira-kira seperti apa pemikiran yang sistemik dari Bapak untuk menyelesaikan persoalan bangsa? Baik, kita telah dengar pertanyaannya dan kesempatan pertama saya ingin berikan kepada Pak Anies Baswedan. Silakan Pak Anies, 2 menit dari sekarang. Ketika bicara tentang ketimpangan dan perekonomian Indonesia pertumbuhan, maka saya ingin garis bawahi mengenai pusat-pusat pertumbuhan yang tadi bisa digambarkan berada di Jawa, Bali, dan bahkan di pesisir utara Pulau Jawa. Solusinya apa? Pertama, saya melihat pembangunan infrastruktur hard infrastruktur maupun soft infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua adalah relokasi pusat-pusat pertumbuhan dari Jakarta ke berbagai daerah. Dan sebagai presiden, langkah yang bisa dilakukan cukup simpel. Berbagai perusahaan milik negara yang wilayah operasinya di luar Jawa, tetapi kantor pusatnya di Jakarta, saya akan pindahkan ke dekat lokasi-lokasi tempat mereka beroperasi. Dan ini berbeda dengan transmigrasi. Kalau transmigrasi dahulu kita memindahkan penduduk, tapi yang dipindahkan sebetulnya poverty. Kalau ini yang dipindahkan bukan kemiskinan, yang dipindahkan adalah mereka-mereka yang memiliki purchasing power yang tinggi, ke mereka-mereka yang memiliki kontraktor, subkontraktor yang besar yang akan menjadi salah satu pendorong perekonomian di berbagai daerah. Ini 2 hal terobosan yang saya ingin lakukan jika saya dipilih menjadi presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita telah mendengar jawaban dari Pak Anies. Saya ingin memberi kesempatan Pak Marzuki, apa sependapat atau punya pandangan yang lain dari yang tadi disampaikan Pak Anies? Silahkan. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan meredistribusi ya pusat-pusat pertumbuhan dengan program MP3M. Nah, yang paling penting adalah bagaimana langkah-langkah lanjutannya. Pertama adalah bagaimana kita mampu menselaraskan antara kebijakan dengan potensi dasar yang dimiliki oleh daerah itu. Potensi dasar itu pertama sumber daya manusia, kemudian juga sumber daya alam, lokasinya di mana, dan budaya yang paling penting. Itu yang pertama. Kita tahu kalau di Sulawesi Selatan ini budaya yang berperadaban yang sangat tinggi, itu yang sangat luar biasa, itu kita hargai. Yang kedua, di samping tadi kemampuan memadukan antara kebijakan dan potensi dasar, adalah bagaimana kita membangun infrastruktur yang bisa menghubungkan antara pusat-pusat pertumbuhan seperti di Sulawesi. Ada 6 pusat pertumbuhan itu dihubungkan yang akan mendorong pertumbuhan dan percepatan dan pemerataan. Jadi mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Dan yang ketiga adalah insentif. Insentif bisa memudahkan ya, dalam hal perizinan, memudahkan dalam hal pembangunan dan sebagainya. Yang kedua adalah fiskal. Yang ketiga kemungkinan kalau ada kesempatan kemudahan di dalam akses modal. Sehingga 3 hal ini kalau dilakukan untuk seluruh ya, daerah MP3I yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, maka kita yakin
pertumbuhan dan pemerataan akan semakin dapat ditingkatkan. Terima kasih. Iya. Orang bersama membangun infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kesempatan berikutnya, Pak Gita. Samakah? Atau ada beda sedikit? Saya agak beda. Silakan. Seorang chief executive itu harus bisa meningkatkan pendapatan. Kalau kita hanya tergantung pertumbuhan ekonomi 6,9%, saya agak khawatir bahwasanya keadilan untuk Indonesia bagian timur itu bisa tercapai. Karena sekarang pendapatan di Indonesia bagian timur itu hanya 15% dari total pendapatan nasional. Dan ini yang kita lihat sangat berbobot ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ke depan saya rasa seorang pemimpin harus bisa memperlihatkan keberpihakan kepada Indonesia bagian timur. Nah, caranya gimana kita bisa meningkatkan pendapatan? Saya setelah berpesan sebelumnya, kita harus berani meningkatkan jumlah pembayar pajak. Jumlah pembayar pajak di Indonesia hanya 23 juta sekarang. Sedangkan jumlah populasi kita 250 juta, jumlah pekerja terdaftar 120 juta, jumlah pekerja yang wajib bayar pajak 60-an juta. Ini harus ditingkatkan dari 23 juta menjadi kalau bisa 40-50 juta dalam 2-3 tahun. Itu termasuk dengan pengampunan pajak. Kalau kita sudah bisa meningkatkan jumlah pembayar pajak, kita bisa meningkatkan APBN dari 1.800 menjadi 4.000 triliun atau bahkan 5.000 triliun untuk penggelontoran agar kita bisa memperlihatkan keberpihakan. Saya akan tingkatkan pengeluaran untuk infrastruktur dari 0,8% dari PDB menjadi 3-4% dari PDB. Saya akan bangun jalanan dari 400.000 km menjadi 1 juta kilometer. Dan saya akan kasih lihat keberpihakan untuk Indonesia bagian timur. Saya akan bangun lebih banyak pelabuhan samudera dan pelabuhan Nusantara di Indonesia bagian timur. Ini ironinya Bapak Ibu sekalian. Di Sulawesi Selatan, ikan yang didapatkan dari darat itu 1,6 juta ton. Sedangkan yang dari laut cuma 200.000 ton. Padahal kita adalah negara maritim. Dan ini adalah ironi yang harus disikapi oleh pemimpin ke depan. Baik, ya, agak beda tapi untuk keberpihakan kepada Indonesia Timur masih sama dengan yang lain. Saya persilahkan Pak Pramono Edi. Terima kasih. Saya setuju dari kawan-kawan tadi ada yang membangun infrastruktur, yang kedua merelokasi. Tetapi ada satu yang mengejutkan saya. Rupanya di Sulawesi ini banyak yang dihasilkan. Bahan bakunya banyak, misalnya coklat, kopi, dan sebagainya. Tetapi dia tidak punya kewenangan untuk ekspor langsung dari Makassar menuju keluar. Karena pabean atau kepabeanannya belum ada. Mereka harus melalui jalur Surabaya baru bisa keluar. Mengapa ini terjadi? Mengapa tidak diberikan hak untuk kepabeanan yang ada di Makassar ini? Jauh lebih baik sehingga bisa mengambil untung sebanyak-banyaknya. Kalau ada kakao atau biji coklat di sini, bangunlah pabrik coklat di sini dan dia bisa ekspor langsung dari sini. Tidak perlu melalui Surabaya, karena itu kos tambahan dan memberi nilai tambah kepada putra-putra Sulawesi sendiri. Kalau putra Sulawesi ini memang kurang tenaganya, bisa mengambil dari Jawa supaya di Jawa tidak terlalu padat, pindah sehingga ada pemerataan. Ini juga mungkin yang menjadikan bahwa mengapa Indonesia tidak memberikan izin khusus kepada Makassar. Coba itu dipermudah. Saya yakin Makassar akan cepat atau Sulawesi akan menjadi pintu keluar negeri yang cepat membangkitkan ekonomi di Sulawesi sendiri. Khususnya mungkin pembangunan pelabuhan yang kalau pelabuhan udara sudah internasional, pelabuhan untuk lautnya juga mulai dipertimbangkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kesempatan berikutnya Pak Irman. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, memang sebagai hasil pembangunan yang telah berjalan 10 tahun terakhir, telah menghasilkan pembangunan kita, ekonominya sudah nomor 16 besar di dunia, dan ini menyisakan kesenjangan. Angka kesenjangannya sangat tinggi. Ini dikarenakan pertumbuhan kita itu tidak berkualitas, tapi didorong oleh sektor modern. Untuk itu ke depan kita harus kembali kepada kita sebagai negara agraris dan negara maritim
Karena di sanalah kekuatan kita yang selama ini belum kita kembangkan potensinya yang besar. Kalau ini kita lakukan, saudara sekalian, sektor pertanian kita dorong ya secara modern, kita revitalisasi pertanian, kita beri subsidi, APBN-nya juga kita tingkatkan, ya dari sekarang cuma 1% jadi 5%. Saya yakin sektor pertanian akan menjadi pendorong untuk pembangunan Indonesia. Kemarin saya di Universitas Hasanuddin diundang oleh rektor dan saya menikmati coklat buatan Universitas Hasanuddin. Rasanya tidak kalah dengan sebuah coklat yang berasal dari Swiss, saudara. Cuman kita hanya harga coklat itu 40.000, tapi kalau sudah diolah harganya bisa 1 juta. Menurut saya manufacturing itu harus kita dorong supaya lapangan kerja makin meningkat. Kemudian pertanian kita harus tingkatkan, kemaritiman harus kita lanjutkan. Dan kami di DPD RI, ya bukan hari ini saya bicara, jauh hari kita komit untuk membangun Indonesia Timur. Karena Indonesia Timur itu adalah masa depan Indonesia. Jawa adalah masa lalu dan Sumatera adalah masa kini. Dan secara politik, sebagaimana yang disampaikan Bung Karno, tahun 50-an, Bung Karno sudah mengatakan bahwa suatu saat ibu kota negara ini akan kita pindahkan ke Kalimantan. Saya mendukung penuh supaya ibu kota negara ini ya pindah ke bagian timur Indonesia dan akan mempercepat pembangunan pada sekarang. Terima kasih. Baik, Pak Irman. Dari 5 peserta kita mendengar kesamaan ingin membangun Indonesia Timur, ya. Dan dengan cara yang berbeda-beda. Tadi kita sudah dengar masing-masing memaparkan caranya berbeda-beda. Baik, penanya saya beri kesempatan lagi, Pak Marwan Effendi, silahkan 1 pertanyaan. Bapak-bapak peserta konferensi sebelum saya masuk pertanyaan lanjutnya, saya ingin menyampaikan dulu. Kalau kita mau jujur, sebenarnya di era pemerintahan Pak SBY selama 2 periode ini, banyak sekali yang dicapai dalam negeri. Dan itu kita rasakan. Baik di bidang HAM, korupsi, terorisme, TKI, dan lain-lain. Namun beberapa kali saya mendengar pidato beliau masih mengeluhkan tentang masalah negara. Masih mengeluhkan. Beliau masih mengeluhkan tentang penegakan hukum ini di Indonesia. Oleh karena itu beliau menghimbau kepada institusi penegak hukum untuk makin meningkatkan kinerjanya, terutama pada akhir-akhir masa pemerintahan beliau ini. Tadi bapak-bapak secara umum dalam menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Sekarang konkretnya kita akan bahas satu-satu. Langkah apa yang akan diambil di dalam mensikapi pelanggaran HAM berat pasca diundangkannya peradilan HAM? Sebelum diundangnya peradilan HAM, seperti peristiwa G30 SPKI, Semanggi 1 dan 2 dan sebagainya. Apakah penanganan kasus HAM berat ini dapat dijadikan bagian dari healing proses, tidak hanya sekedar menghukum sejalan dengan prinsip kebenaran dan rekonsiliasi, namun kebijakan dimaksud hendaknya tetap merupakan impunitas? Tolong Pak, konkretnya apa itu? Karena Pak SBY sekarang bingung juga ini, selalu menghadapi unjuk-unjuk rasa terhadap masalah-masalah ini. Silakan. Iya, baik. Jadi langkah apa yang akan diambil dalam menyikapi pelanggaran HAM berat? Jadi, ya. Iya. Jadi tadi jelas mendengarnya kan? Jelas Pak Masuki jelas? Iya, betul. Pelanggaran HAM. Pak Anies jelas? Iya, baik. Kesempatan saya berikan kepada mulai dari tengah, Pak Gita, silahkan. Kita harus menghormati kebebasan untuk berekspresi.
dan berkeyakinan dan melakukan apapun, dan itu semestinya bagian dari hak asasi manusia. Kalau kita bisa menghormati hal-hal seperti itu, kita bisa menjamin keadilan. Tapi ini terkait dengan, sekali lagi, Indonesia ini bukan kekurangan peraturan, bukan kekurangan regulasi ataupun kerangka hukum, tapi saya rasa kekurangan penegakan hukum. Dan itu terkait dengan siapa yang ada di dalam aparatus penegakan hukum. Jadi kalau memang ada pelanggaran hak asasi manusia, kita sudah mendengar seringkali dalam 3-4 tahun terakhir telah terjadi kurang lebih 300-350 konflik atau pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah hal-hal yang semestinya sudah bisa dan harus disikapi ke depan oleh penegak hukum kita. Dan ini ketegasan yang harus dilakukan oleh pemimpin pusat dan pemimpin daerah. Tapi juga aparatusnya juga harus jelas. Nah, jadi gimana untuk kita bisa menegakkan yang selama ini dipertanyakan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Saya rasa ini perlu koordinasi antara beberapa lembaga. Beberapa lembaga bukan hanya yang terkait dengan keamanan, tapi yang non-keamanan. Tapi perlu ketegasan. Dan saya nggak melihat bahwa ke depan itu kita tidak bisa melakukan hukuman atau penegasan terhadap pelanggaran. Dan saya melihat kalau ada contoh yang positif dari pusat ataupun dari daerah, kita sangat bisa melakukan hukuman yang setimpal untuk pelanggaran hak asasi manusia. Terlepas dari G30, saya rasa yang harus disikapi ke depan ini adalah toleransi atau intoleransi. Ini yang kita lihat di beberapa titik, apakah itu di Indonesia Timur ataupun di Indonesia Barat. Balik lagi ke penegakan hukum, dan itu yang saya akan pastikan ke depan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi Pak, kita mengatakan perlu koordinasi dengan beberapa lembaga dan perlu ketegasan. Pak Pramono punya pandangan yang berbeda? Silahkan. Terima kasih. Kita harus paham betul apa itu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu apa? Terpenuhi tidak persyaratan pelanggaran HAM berat yang dituntut sementara ini oleh beberapa orang atau sekelompok tertentu. Pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan secara masif, direncanakan. Tetapi kalau itu terjadi misalnya 65, dua kelompok yang masing-masing melakukan sesuatu tidak terencana, yang satu selamat akhirnya menghabisi yang lain mungkin. Itu pun juga tidak dihabisi semua keturunannya. Ingat, yang dilakukan Indonesia sekarang sudah baik. Bahkan mereka yang dulu tidak diberi ruang, khususnya mungkin yang tercatat sebagai keturunan dari komunis Indonesia, sudah sampai DPR tidak ada lagi yang perlu diperkarakan. Mengapa dipermasalahkan? Kita semua duduk bersama-sama sekarang. Saya menjadi militer, bahkan kawan saya dulu tidak bersih lingkungan, itu sekarang jadi bintang 3. Kesempatannya sudah terbuka. Kenapa mesti mengungkit masa lalu? Apakah itu pelanggaran HAM berat? Jadi kita lebih baik maju ke depan, tidak melupakan yang lama, tetapi jangan terulang. Jangan terulang. Inilah kepastian. Jadi jangan terulang. Itu yang harus kita ingatkan kepada anak turunan kita. Janganlah dendam kepada seseorang, sekelompok. Itu tidak baik. Membangun bangsa adalah semua, dari tukang beca sampai presidennya, membangun bangsa Indonesia bersama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih. Maju ke depan, tidak usah mengungkit masa lalu. Itu pesan Pak Pramono. Bagaimana Pak Yerman? Punya pandangan yang sama? Ya, sebenarnya kita hanya tinggal mengefektifkan saja sebuah lembaga yang menurut saya Komnas HAM. Dulu di awal waktu dipimpin oleh Pak Muladi itu sudah cukup baik waktu menyelesaikan masalah Timur-Timur. Ya, tetapi karena tarik ulur ada kepentingan, sehingga kita mengembalikan lagi ke Kejaksaan Agung. Sehingga sebenarnya persoalan itu bisa diselesaikan pada saat itu, soal tragedi Semanggi dan sebagainya. Sehingga akhirnya membuat itu berlarut-larut, sehingga bagaimanapun masalah HAM ini adalah juga masalah internasional, sehingga akibatnya juga intervensi asing masuk. Tapi yang penting saudara sekalian, dengan kita telah bertransformasi dari negara yang otoriter menjadi demokratis, itu sesungguhnya sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita sangat menghargai hak asasi manusia. Bahkan itu adalah yang pertama, ya, kenapa kita memilih demokrasi. Penyelesaian masa lalu
harus dilakukan secara rekonsiliasi, ya. Jadi rekonsiliasi nasional sehingga tidak lagi akan terjadi. Karena kalau kita konstruksikan kembali berbagai peristiwa, terutama yang soal komunis, tentu juga tidak akan habisnya. Toh sekarang tidak lagi ada orang yang dicap, ya siapapun dia warga negara Indonesia, apapun agamanya, apapun aliran politiknya, dia adalah warga Indonesia, dia bisa jadi apapun, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi menteri, bahkan menjadi presiden pun. Itu yang harus kita lihat ke depan. Jangan kita menggunakan standar orang lain dalam melihat HAM yang kadang-kadang digunakan untuk melemahkan kita. Saya melihat we are on the right track, dan mudah-mudahan untuk berbagai sisa-sisa daripada kasus-kasus HAM ini bisa kita selesaikan secara rekonsiliasi. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi penyelesaian masa lalu dilakukan secara rekonsiliasi. Pak Anies, gimana pandangan? Sebagai pemimpin harus tegas, tidak bisa abu-abu dalam urusan seperti ini. Dan saya akan mengambil posisi bahwa peristiwa masa lalu itu tak dilupakan, tapi dimaafkan. Lewat, kita siapkan ke depan. Kenapa dilakukan ini? Karena jika kita tarik ke belakang, mau ditarik berapa jauh? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, panjang sekali. Memang ini akan menimbulkan kontroversi, tapi di situ letak kepemimpinan. Ambil posisi, lalu jalankan untuk ke depan dengan tegas. Dan itu yang akan saya ambil. Yang kedua, begitu menyangkut peristiwa sekarang dan ke depan, sesudah undang-undang HAM ini ditetapkan, maka tidak ada lagi yang dibiarkan melenggang bebas setelah melakukan tindak-tindak pidana HAM berat. Di sini menurut saya kuncinya. Jadi yang lewat sudah, sekarang ke depan diterapkan, dan siapapun tak peduli posisinya, bila terlibat pelanggaran HAM maka dia akan dihukum. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting yang menyangkut ini adalah mereka-mereka yang dahulu terlibat, saya akan panggil. Anda sekarang dapat konsekuensi positif akibat keputusan saya untuk tidak meneruskan ke belakang. Anda terbebas, tapi tolong Anda mengerti batas. Jangan memanfaatkan kesempatan ini justru untuk mengambil posisi-posisi publik, memanfaatkan kesempatannya karena terbebas dari beban hukum yang tidak berlaku surut. Ini jangan digunakan, dan di situ kemudian saya akan panggil dua-duanya, yang menjadi korban dan yang dulu terlibat. Sekarang kita bangun rekonsiliasi. Yang dulu terlibat, Anda sekarang duduk diam, bukan menjadi partisipan aktif. Kenapa? Karena Anda punya masalah di masa lalu. Dan bagi yang terlibat menjadi korban dulu, Anda menjadi korban peristiwa sejarah. Kita mulai babak baru untuk Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ke depan tidak ada lagi yang melenggang jika melakukan pelanggaran HAM berat. Itu pesan Pak Anies. Baik, selanjutnya Pak Marsuki, silahkan. Baik, terima kasih. Kalau bicara pelanggaran HAM ini, waktunya memang mundurnya jauh ke belakang. Sulit sekali untuk dicari siapa sebetulnya yang korban, siapa pelaku. Kalaupun dicari nanti korbannya, siapa yang harus menerima warisnya, ini sudah sulit untuk dilakukan. Bernegara itu adalah berkonstitusi. Presiden itu melaksanakan konstitusi. Di dalam amanat konstitusi jelas ada yang bisa dilakukan oleh presiden untuk menyelesaikan permasalahan itu melalui proses persetujuan dengan DPR. Misalnya dengan memberikan amnesti, abolisi terhadap semua persoalan-persoalan HAM yang dilakukan pada masa lalu dan diajukan kepada DPR, dan kita memberikan melakukan rekonsiliasi dan kedepannya tidak terjadi lagi. Saya kira itulah satu-satunya jalan yang dilakukan agar bangsa ini tidak terjerat atau tidak terikat pada masalah-masalah lalu yang tidak pernah ada ujung pangkalnya dan tidak pernah bisa diselesaikan. Oleh karena itu, sebagai presiden harus bersikap keras ya, dengan persetujuan DPR, menyelesaikan permasalahan HAM sesuai dengan konstitusi yang kita miliki. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita telah mendengar kelima-limanya. Kemudian saya beri kesempatan lagi Pak Hamid Padu untuk mengajukan satu pertanyaan.
saya minta penonton bisa tenang. Penonton bisa tenang, kita akan melanjutkan. Silahkan Pak Hanif Badri. Hadirin yang saya hormati, nampak sekali bahwa jawaban Bapak peserta konferensi memang adalah debat bernegara. Jawaban sangat terstruktur dan sangat sistematik. Mari kita uji pemikiran yang baik dan pemikiran yang bisa diimplementasikan, bisa diupayakan. Kita komitmen begitu. Saya lanjutkan dari pemikiran para peserta konferensi. Kalau kita lihat Indonesia sukses sudah mengangkat harta martabat kita dari masyarakat berpendapatan rendah ke yang menengah. Maka sekarang kita berada pada posisi yang namanya middle income. 25 tahun kita sudah di sana. Sayangnya belum sempat naik kelas. Pikiran yang dilontarkan tadi sungguh menarik sekali. Ada yang menyampaikan bahwa perlu relokasi, pabrik dipindahkan. Pertanyaannya, pabrik mau dipindahkan tergantung pasar. Kalau infrastruktur tidak ada di Sulawesi, tidak ada di Papua, mana mau pengusaha datang? Itu nanti ada penjelasannya. Ada yang mengatakan infrastruktur. Dalam MP3E memang kita desain, bangsa ini mendesain bahwa kita butuh sekian banyak infrastruktur. Tapi diakui negara hanya mampu APBN kira-kira 17%. Pertanyaannya, uangnya membangun infrastruktur di mana? Jalanan Indonesia Selatan ke Parepare saja kita butuh bertahun-tahun untuk mencari duit. Infrastruktur sangat sulit. Ada yang mengatakan perlu pajak dikumpulkan. Bapak tahu, NPWP membayar pajak terbesar lebih dari 50% ada di Jabodetabek. Semua industri ada di situ. Yang bayar pajak juga ada di situ. Tidak ada pembayar pajak di Papua, di Sulawesi sangat kecil. Bagaimana memperbaiki ini? Dikatakan bahwa kewenangan diperlukan, perlu tata niaga. Pertanyaannya, desentralisasi sudah diberikan kewenangan ke daerah. Tapi faktanya, kewenangan masih seperti ini. Pembangunan masih seperti ini. Terakhir dikatakan bahwa pertanian modern harus kita kembangkan. Oke, kita setuju dengan itu. 25 tahun apa yang kita lihat? Sensus tahun 2013 mengatakan rumah tangga petani makin kecil jumlahnya di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Jumlah luas kepemilikan lahan semakin sempit, di bawah 0,5 hektar setiap rumah tangga. Penduduk miskin 81% ada di desa. Ini data tahun 2013. Ini pemikiran bagus dari para peserta konferensi. Mohon seperti apa ini bisa dijelaskan dan bisa diupayakan. Terima kasih. Baik, jika kelak jadi presiden, terobosan apa yang akan dilakukan? Saya persilahkan Pak Pramono Edi Wibowo, silahkan. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertama, perlu dipikirkan kembali, bukan berarti saya anti subsidi. Misalnya, ingin membangun pertanian, yang disubsidi pupuknya disubsidi, diselewengkan, bahkan sampai menyeberang ke utara, ke negara tetangga yang lebih kaya. Bahan bakar disubsidi demikian besar, lari juga ke daerah perbatasan. Jadi sebetulnya bentuk subsidi adalah mungkin yang perlu dipikirkan sekarang bagi mereka yang betul-betul petani, yang disubsidi petaninya, sehingga dia mau jadi petani yang sejahtera, membeli pupuk harganya sama, sehingga tidak ada lagi penyelundupan pupuk kemana-mana. Itu mungkin juga menjadi jalan keluar yang baik. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Betul, pembangunan infrastruktur itu perlu, karena itu urat dari semua perkembangan. Hasil sudah ada, jalan tidak ada pelabuhan, mau dibawa kemana? Tetapi saya juga mohon kepada rakyat, marilah kita juga berperan serta memberi kemudahan. Andai ada keinginan pemerintah memperbaiki jalan atau membuka jalur jalan baru atau pelabuhan baru, jangan dipersulit dengan harga. Kadang-kadang membebaskan tanah saja sudah jadi masalah. Ini yang harus kita pahami. Andai jalan sudah jadi, menjadi lebih halus, tanah di sekitar situ juga akan naik berlipat-lipat. Jadi berilah pemahaman bahwa membangun itu mulai dari rakyat, pemerintah daerah, perizinan, dan satu lagi, jangan dikorupsi lagi oleh orang-orang tertentu. Ini yang membuat orang jadi tidak percaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi rakyat juga diajak untuk berperan serta ya Pak, untuk memberi kemudahan jika ada lahan-lahan yang ingin dibebaskan misalnya.
Baik, Pak Irman, bagaimana pandangannya? Baik, saya ingin mendalami tadi soal struktur ekonomi kita yang sekarang sudah disebut dengan middle income trap. Karena memang selama ini kita mendapatkan keuntungan dari harga sumber daya alam yang tinggi. Jadi windfall profit lah katakan. Dan sekarang struktur ekspor kita masih didominasi oleh bahan mentah, bahan baku. Nah, ke depan ini harus kita dorong industri hilirisasi. Seperti yang saya katakan tadi, ya dari ekspor cuman coklat, apa namanya, yang dari bubuk, ya harus kita coba downstream. Itu juga yang lain. Jadi manufacturing harus kita kembangkan. Karena sumber daya tenaga kerja kan terdiri dari pendidikan yang menengah bawah, ini harus kita dorong. Pertanian harus kita dorong habis-habis. Untuk itu pemerintah melalui APBN harus merubah subsidinya. Kalau saya ditakdirkan memimpin Republik ini, BBM itu harus kita kembalikan kepada harga normal. Kemudian sebagian besar daripada subsidi tersebut kita prioritaskan kepada pertanian, supaya pertanian kita transformasi dari yang tradisional menjadi yang modern. Itu bisa. Selandia Baru contohnya, itu kaya karena yakin kuasa petani itu bisa memakmurkan rakyat. Ya. Nah, dengan dana yang ada, apakah subsidi pupuk, land reform, bahkan Bank Rakyat Indonesia pun harus kita kembalikan ke kitanya. Dia harus memberikan kredit untuk kepentingan petani dan nelayan. Itu kuncinya. Ya, jadi ada calon presiden dari partai lain mengatakan dia akan membangun bank pertanian, bank nelayan. Kalau saya tidak, BRI mulai sekarang kredit Anda 70% portfolionya harus untuk pertanian dan nelayan. Kalau itu kita lakukan, insyaallah kecepatan pembangunan akan bisa kita lakukan, dan tentu kita lebih memprioritaskan membangun infrastruktur di timur Indonesia melalui APBN dan berikan swasta kesempatan di barang ini. Baik, terima kasih. Silakan Pak Anies. Tadi Pak Pramono ini mengatakan bahwa pikirkan kembali pemberian subsidi. Pak Irman pun mengatakan jika dia jadi pemimpin maka dia akan merubah subsidi. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, begitu bicara tentang APBN, maka menurut saya hal fundamental justru harus dilakukan oleh pemimpin yang baru nanti. Dia harus memastikan bahwa APBN yang disusun mencerminkan prioritas pembangunannya. Hari ini yang terjadi adalah pengelolaan APBN, penyusunannya sering tidak ada hubungannya dengan apa yang digariskan oleh pemerintah. Kenapa itu terjadi? Karena di sini ada sebuah proses dalam birokrasi di mana kontrol atas pengajuan anggaran-anggaran seringkali justru diatur di kelompok menengah. Menurut saya di sini yang harus dilakukan pelurusan. Jadi poinnya adalah menyangkut pembiayaan tadi, efisiensi APBN kita. Sebagai contoh, dana perjalanan dinas tahun 2009 itu hanya 2,6 triliun. Hari ini APBN 2014 angkanya menjadi 32 triliun perjalanan dinas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi, prioritas tidak selalu sama. Dan ini bukan salah pemerintah. Ini adalah proses politik yang terjadi di DPR yang tidak selamanya mencerminkan prioritas pemerintah. Justru itu yang saya ingin bereskan. Kalau ini tidak beres, sampai kapanpun kita menyusun APBN, banyak uang yang dialokasikan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang kedua adalah soal subsidi. Saya sejalan bahwa sudah saatnya kita memikirkan ulang alokasi subsidi energi yang hari ini menyedot porsi anggaran kita luar biasa besar. Tetapi subsidi untuk sektor pertanian, untuk sektor kelautan ini harus dipertahankan dengan strategi yang berbeda. Dengan cara seperti itu maka kelompok menengah ke atas yang banyak kenyataannya menjadi pengguna subsidi tadi. Terima kasih. Waktunya, terima kasih. Pak Marsuki, tadi disampaikan Pak Anies bahwa proses politik yang terjadi di DPR sehingga ada berbeda yang tidak selamanya mencerminkan program pemerintah dalam pengelolaan APBN. Silakan Pak Marsuki. Saya konsisten dengan pola pikir saya tadi bahwa kebijakan harus tepat sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki wilayah
pembangunan infrastruktur, dan insentif. 3 hal yang saya sampaikan tadi. Sekarang konkretnya, bagaimana kebijakan itu akan meningkatkan nilai tambah yang tinggi, sehingga itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah pasti. Bagaimana kalau selama ini industrinya ataupun potensi sumber daya alam hanya dijual dalam keadaan manfaat dan sebagainya, kita kelola sehingga punya nilai tambah yang tinggi, dan itu akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan yang kedua, infrastruktur. Kita punya APBN, kita punya BUMN, kita punya private sector. Bahwa kita bisa intervensi melalui APBN, saya sepakat bahwa harus efektif, harus tepat guna, dan harus tepat waktu. Tetapi kita juga bisa gunakan BUMN dengan sebagai bagian daripada insentif, ya, khusus BUMN, dengan bantuan dana pemerintah untuk pembangunan atau fasilitas penunjang lainnya, agar BUMN-nya mampu atau mau berinvestasi membangun infrastruktur itu. Nah, yang ketiga, itu kalau investasi swasta tidak berkenan, artinya BUMN kita bisa dorong. Nah, yang ketiga, bagaimana insentif ini betul-betul menarik, apakah dari sektor dari sisi fiskal, yang kedua kemudahan perizinan, atau yang ketiganya adalah intinya di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memberi nilai tambah yang tinggi. Pak Gita, silahkan Pak Gita. Terima kasih Bu Dino. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa keluar dari middle income trap? Tentu bisa. Tapi yang harus digali lagi adalah kapan. Tadi kita sudah bicara banyak mengenai the what. Tapi kita harus lebih bicara mengenai the how. Kalau kita mau melakukan industrialisasi, agar kita bisa keluar dari middle income trap, kita harus membangun infrastruktur dengan skala yang jauh lebih besar daripada sekarang. Dalam puluhan tahun, 69 tahun, kita hanya membangun 400.000 kilometer jalanan. Saya melihat mungkin sekali untuk kita membangun sampai 1 juta kilometer dalam 5 tahun. Tapi pertanyaannya adalah how-nya. Makanya saya balik lagi ke pajak. Kalau kita lihat postur anggaran kita, 55-60% itu adalah biaya operasional, 20% untuk subsidi, 20% untuk bayar bunga dan pokok utang kita. Mana porsi yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur? Kalaupun kita tumbuh 6-6,5% per tahun, tidak akan ada yang cukup untuk membangun jalanan rel kereta api, pembangkit listrik, pelabuhan udara, agar Indonesia Timur bisa meningkat dari 15% pendapatan nasional menjadi 50%. Ini yang harus disikapi. Makanya jumlah pembayar pajak kita harus ditingkatkan. Rasio pendapatan pajak kita terhadap PDB kita itu hanya 15%. Sedangkan untuk negara maju, rasionya 30%. Itu mencerminkan bahwa banyak orang yang mampu bayar pajak di Indonesia tapi tidak mau bayar pajak. Ini yang harus disikapi. Kalau kita bisa mengumpulkan 40 juta pembayar pajak, bukan 23 yang bayar pajak, kita bisa turunkan pajak ke 15% dari 30%. Dan itu akan sangat mampu meningkatkan APBN menjadi 5.000 triliun, baru kita bisa ngomong pembangunan infrastruktur di mana-mana. Baik, terima kasih. Pak Gita selalu konsisten untuk membangun infrastruktur dengan skala yang lebih besar dengan menggelontorkan anggaran yang lebih besar dari sekarang. Baik, semua sudah mendapatkan kesempatan, dan berikutnya saya beri kesempatan kepada penanya untuk Pak Marwan Effendi mengajukan pertanyaan. 1 pertanyaan. Bapak-bapak yang saya hormati, kita akan bicara tentang korupsi. Saya kira bahwa sudah paham semua. Penegakan hukum terhadap korupsi akhir-akhir ini tidak saja semakin marak, karena operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap berbagai kalangan, baik penyelenggara negara maupun pengusaha, tetapi juga marak dengan isu kemiskinan, koruptor, dan pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Isu kemiskinan dan upaya pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Sekarang pertanyaannya, kebijakan apa yang akan diambil sekiranya Bapak jadi presiden
di dalam upaya memberantas korupsi. Pertama, apakah menghukum koruptor seberat-beratnya dan merampas aset atau harta benda terpidana, atau mengutamakan pencegahan dan pengembalian aset sesuai yang dikorupsinya. Alternatif pilih mana ini? Kemudian bagaimana kalau kebijakan tersebut tidak populis, tidak populer, karena dikaitkan dengan kewajiban Indonesia untuk compliance dengan United Nations Convention Against Corruption. Itu sudah kita ratifikasi pada tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 7. Silakan berbicara. Baik, Pak, ini menarik ini. Kebijakan apa yang akan diambil dalam upaya memberantas korupsi? Apakah menghukum koruptor seberat-beratnya dan merampas asetnya, atau kita mengutamakan pencegahan dan pengambilan aset sesuai yang diambilnya? Dan bagaimana kalau kebijakan tersebut tidak populer? Saya ingin beri kesempatan pertama kepada Pak Marzuki Ali. Silakan Pak Marzuki, 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Indonesia sudah meratifikasi UNCIC, United Nations Convention Against Corruption, dan saya juga sekarang ini sebagai Presidency Tax Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption, bahwa kita harusnya mengutamakan pencegahan. Represif perlu, tapi bagaimana korupsi itu bisa dicegah sehingga tidak ada lagi korban-korban anak bangsa. Kalau bagaimanapun yang melakukan korupsi itu adalah anak bangsa. Kalau kita biarkan, justru ini akan semakin banyak bangsa ini, anak-anak kita yang terjerat dalam kasus itu. Oleh karenanya pencegahan merupakan hal yang utama yang harus kita kembangkan sehingga korupsi itu semakin lama semakin berkurang. Dalam konteks represif, saya sepakat kepada pelaku korupsi ditindak tegas dan dihukum berat, tetapi tentunya kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah kita sepakati, yang telah kita ratifikasi sebagaimana dimaksud dalam UNCIC. Saya sepakat bahwa kalau tidak ada efek jerah, maka itu akan menimbulkan rasa ingin berbuat kembali. Tetapi kalau kita melakukan usaha pencegahan, saya yakin bahwa masyarakat Indonesia tidak akan melakukan korupsi daripada kita menghukum mereka dengan perbuatan atau dengan hukuman-hukuman yang berat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Utamakan pencegahan. Pak Gita, bagaimana Pak Gita? Saya ingin melakukan dua-duanya, pencegahan dan tentunya hukuman yang setimpal. Pencegahan itu tentunya bisa dilakukan di level yang banyak. Apakah itu di rumah tangga, seorang ibu rumah tangga dan ayahnya bisa mendidik anaknya, tapi juga pemimpin di pusat dan daerah. Lead by example, jangan melakukan korupsi. Dan tentunya yang ketiga adalah kesejahteraan. Menteri di Indonesia itu hanya digaji 19 juta. 19 juta. Menteri di Singapura itu digaji $1 juta setahun. Kalau seorang menteri sudah digaji $1 juta, kemungkinan dia melakukan korupsi itu sangat kecil. Minimum lebih kecil daripada orang yang digaji 19 juta. Ini pencegahan yang bisa dilakukan. Tapi kalau mengenai pemberantasan, saya sering kali berpesan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh KPK, ini bisa menjadi acuan yang positif sekali. Kalau saya menjadi Chief Executive, saya akan menggelontorkan anggaran yang lebih banyak lagi, agar penyidik di KPK itu bisa meningkat dari 100 menjadi 4.500. Kenapa? Rasio penyidik terhadap PNS di Indonesia itu 1:45.000. Hong Kong 1:200, dan Hong Kong memerlukan waktu 30 tahun untuk memberantas korupsi. Dan kalau Indonesia mau serius, bukan hanya pemimpin negara kita ini harus menggelontorkan anggaran lebih banyak agar jumlah penyidiknya lebih tinggi, tapi dia juga harus berani membuka kantor KPK di setiap provinsi, dan dia juga harus berani menggelontorkan anggaran untuk memperkuat lembaga hukum lainnya di seluruh negara kita ini.
Tapi ini perlu ketegasan dan perlu anggaran. Jadi saya nggak akan stop mengulangi gimana kita harus mengambil sikap terkait dengan anggaran kita. Kalau kita hanya business as usual dengan anggaran sebesar 1.800 dengan pertumbuhan ekonomi hanya 6%, kita tidak bisa melakukan banyak hal yang kita inginkan untuk memberantas korupsi. Pas dari waktunya. Jadi anggaran yang lebih besar untuk KPK. Pak Pramona Edi silahkan. Ingin juga mengelontorkan anggaran yang besar juga Pak untuk KPK? Terima kasih. Saya setuju. Jadi keduanya harus dilakukan, pencegahan dan penindakan atau pengambilan hukuman yang seberat-beratnya. Karena mereka-mereka yang melakukan korupsi secara sadar membuat orang lain menjadi menderita. Jadi dia harus merasakan penderitaan andai dia dihukum seberat-beratnya. Pencegahan dilakukan mulai dari awal. Tunjuk pejabat yang bersih sehingga dia mengambil keputusan berani, terkadang keputusan yang keras dan sesuai dengan aturan, tidak populis. Untuk siapa? Untuk koruptor. Mana lebih banyak koruptor dengan rakyat yang harus dibela? Saya lebih memilih rakyat yang harus dibela lebih banyak. Tidak populis kepada koruptor, tidak apa-apa. Yang penting adalah rakyat saya dan negara saya harus saya selamatkan. Oleh sebab itu, pemilihan pejabat itu penting. Lihat track record-nya. Lihat track record-nya. Pernah tidak terlibat sesuatu sehingga dia mengambil keputusan yang tepat, dia tidak akan takut. Karena tanpa itu tidak akan pernah bersih. Tetapi yang terpenting berangkat dari diri kita sendiri, semua baru bisa kita lakukan. Bersih itu berangkat dari diri kita sendiri. Istilahnya jangan sampai kita disumbang oleh anggota kita atau bawahan kita yang nanti kita akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kesepakatannya adalah tunjuk pejabat yang bersih, lakukan sesuai aturan yang benar, jangan takut tidak populis untuk korupsi, tetapi untuk rakyat yang lebih banyak. Kita didoakan masuk surga. Terima kasih. Terima kasih. Pak Irman, gimana Pak Irman? Baik, kita tadinya berharap banyak terhadap KPK yang bisa melakukan penanganan korupsi secara maksimal. Saya bagian dari proses itu sebagai anggota MPR 2002. Kita lihat sampai sekarang indeks persepsi korupsi kita masih jelek, ya, jauh dibandingkan Singapura dan Malaysia dan sebagainya. Jadi menurut saya harus kita perbaiki sistem penegak hukum kita. Pertama adalah bagaimana buat saya untuk melakukan self control terhadap government. Ya, Jaksa Agung itu harus dikeluarkan dari kabinet. Itu yang benar seperti yang dilakukan Korea Selatan. Sehingga Jaksa Agung itu bisa menangkap presiden kalau presiden pun juga bersalah. Sistemnya begitu. Kemudian yang kedua, harus membangun budaya bersih. Ya, ini penting proses pendidikan. Jadi pencegahan itu penting. Tetapi penindakan itu juga penting sebagai shock terapi. Ya, tapi jangan hanya sekedar selebrasi ya untuk gagah-gagahan atau selebrasi saja, tetapi harusnya yang substantif sehingga secara bertahap ya, tingkat daripada korupsi kita itu yang diukur oleh indeks persepsi akan jauh lebih baik. Yang sekarang Pak Marwan kita ini berada di skor yang 130 ya, rankingnya, bahkan skor kita itu jauh daripada target yang harus minimal 5, sedangkan Singapura sudah sampai 9. Jadi tidak bisa hanya sekedar penindakan semata. Pendidikan penting, terutama yang besar-besar, yang strategis. Jadi jangan lakukan tebang pilih. Dan saya sepakat KPK itu harus diperkuat. Ya, bahkan kami di DPD pun juga mengatakan kapan perlu KPK ini bukan hanya undang-undang, kapan perlu masuk dalam perubahan undang-undang dasar. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana melakukan sinergi ya antara KPK kemudian dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Irman sependapat dengan peserta yang lain bahwa KPK harus diperkuat dengan Pak Gita tadi. Tetapi ada terobosan pemikiran yang lain bahwa Jaksa Agung dikeluarkan dari kabinet. Bagaimana pandangan? Kita dengar pemikiran Pak Anies. Silakan. Terima
Terima kasih. Saya berbeda dengan yang sebelumnya. Saya ingin melihat pemberantasan korupsi ini, Pak Marwan, tidak didekati dengan pendekatan programatik. Seakan-akan ini urusannya pemerintah saja, seakan-akan ini urusannya penegak hukum saja. Saya akan menjadikan gerakan pemberantasan korupsi sebagai gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Caranya bagaimana? Pertama, simpel sekali, saya akan minta kepada para ibu, pada keluarga, tolong tanya kepada anakmu, setinggi apapun pangkat dia, setinggi apapun jabatannya, kalau ditanya, kau mencuri uang negara atau tidak? Maka anak itu akan bergetar dan menjawab, ibu, saya akan jaga amanat ibu supaya ibu tidak melahirkan koruptor. Hari ini rumah tangga, keluarga tidak dijadikan sebagai instrumen memerangi korupsi, padahal mereka yang ujung depan. Karena itu saya bukan sebagai kepala pemerintahan saja, sebagai kepala negara, sebagai presiden mengajak seluruh bangsa turun tangan. Yang kedua, mengenai korupsi sendiri, ini ada dua faktor yang saya harus lihat. Pertama, internal, masalah kebutuhan dan keserakahan. Kebutuhan dibereskan dengan soal renumerasi sistem yang diubah. Para polisi, para jaksa, lihat kenyataannya, gaji mereka tak cukup untuk hidup selama sebulan dengan layak. Bereskan itu. Yang kedua, soal keserakan. Keserakan dengan apa? Dengan hukuman yang amat tegas, hukuman yang tanpa pandang bulu. Lalu yang kedua adalah faktor sistem. Sistemnya kadang-kadang membuat orang tidak mau korupsi, masuk ke dalam prosedur yang memaksa dia terlibat dalam persoalan korupsi. Di sini harus dibereskan sistemnya. Jadi pencegahan dan penindakan dikerjakan melalui gerakan, dan pemerintah membereskan kebutuhannya, menangkis soal keserakahan yang ada, serta mengubah reformasinya. Terima kasih. Baik, iya, kita sudah mendengar pertanyaan dari Pak Marwan, sudah dijawab oleh kelima peserta. Dan sekarang saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Hamid Padu untuk mengajukan satu pertanyaan. Silakan. Pada putaran pertama, para peserta konvensi telah memberikan pikiran kenegarawan. Di putaran kedua, peserta konvensi memberikan solusinya bagaimana melaksanakannya. Maka pada putaran ketiga, kita ingin melihat ada pikiran yang bagus, ada solusi yang bagus. Seorang pemimpin yang ketiga kita butuh keteguhan dan komitmen. Dari pikiran yang dilontarkan, ada yang mengatakan bahwa kita naikkan pajak, kita perbanyak pajak. Memang bagus, tapi ini akan mengganggu para pemilik modal, para pengusaha di Indonesia. Ini tidak populer, karena mereka bisa melawan. Di banyak negara, mereka contoh undang-undang hilirisasi tidak bisa, susah sekali kita terapkan karena para pemilik modal melawan untuk itu. Ada yang mengatakan subsidi kita cabut, harga BBM kita kasih harga normal. Gimana kalau itu dilakukan, kemudian seluruh mahasiswa demonstrasi menolak kenaikan harga BBM? Kira-kira seperti apa keteguhan komitmen sang pemimpin? Ada yang mengatakan APBN, APBD diperbaiki, jangan banyak belanja operasionalnya, bikin belanja modal, belanja langsung untuk rakyat. Tapi bagaimana bisa mengontrol semua daerah 500 kota kabupaten Indonesia untuk mengontrolnya? Seperti apa jawaban keteguhan komitmen kalau itu dihadapi oleh sang pemimpin? Bertahan atau mundur? Terima kasih. Baik, bertahan atau mundur terhadap terobosan-terobosan gagasan tadi dengan kendala-kendalanya. Kita beri kesempatan kepada Pak Irman Gusman. Silahkan, 2 menit. Baik, Pak. Pada akhirnya, ya ini persoalan leadership, masalah kepemimpinan. Kita tahu, ya kepemimpinan yang dipercaya itu apapun yang disampaikan pasti rakyatnya ikut. Tapi kalau kepercayaan kepemimpinan rendah, baik pun juga kebijakannya juga ditolak. Jadi ini kembali kepada leadership. Makanya saudara-saudara sekalian, 2014 ini adalah tahun perubahan. Makanya kita harus mencari pemimpin pertama yang bersih, itu penting. Kalau pemimpinnya bersih, pasti diikuti. Tapi kalau pemimpinnya banyak persoalan, ya sulit. Yang kedua, bersih dan punya integritas. Dia integritas. Yang ketiga, dia harus punya track record. Bagaimana dia memimpin bangsa ini kalau dia nggak punya track record memimpin?
Itu kan baru intelektual wacana dan harus diikuti. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau pemimpin itu sudah punya itu semua, apapun kebijakan, katakan soal BBM tadi, kita jelaskan, kita sosialisasikan kenapa harga BBM itu harus kita kembalikan normal, karena siapa yang dapat untung. Kemudian semua BBM itu kita alihkan untuk pertanian, pendidikan, kapan perlu kita tambah, kemudian juga infrastruktur yang besar dan sebagainya, dan kita komunikasikan dengan masyarakat. Dan yakin saya, rakyat Indonesia ini, saya sudah keliling di Indonesia 10 tahun saya jadi pimpinan DPD, itu rakyat Indonesia itu nurut asal pemimpin yang dia temui adalah orang yang memang dia percaya. Itu begitu. Terima kasih. Iya, jadi bertahan ya Pak ya, pasti katanya bertahan walaupun ada kendala-kendala, tergantung daripada persoalan leadership. Baik, saya beri kesempatan Pak Anies Baswedan punya pandangan, kita dengarkan. Ya. Pak Profesor Hamid, begitu sudah diputuskan, maka tugas kita adalah meyakinkan semua pihak yang berseberangan bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Dan ini caranya apa? Nomor satu adalah strategi komunikasi yang tepat. Seringkali kebijakan yang baik ketika dijelaskan dengan cara yang rumit, maka tidak dipahami, justru malah ditentang. Menurut saya nomor satu adalah strategi komunikasi. Yang kedua, kredibilitas pemimpinnya. Bila pemimpin dilihat hadir bukan untuk mengurus, tapi menguras negara, ya tidak akan pernah bisa diterima. Di level manapun juga. Tapi bila dia hadir akan mengurus untuk kebaikan, integritas ada, maka keputusan berat sekalipun itu akan ditaati. Ini prinsipnya apa? Yang paling mendasar dalam soal ini adalah ketika dia mengambil keputusan, dia tidak memberikan kemudahan, kelebihan pada kelompoknya, pada saudaranya, pada teman-temannya, tetapi menyamakan semua untuk menerima konsekuensi yang sama. Itu yang akan membuat keputusan pemimpin dipandang, atau keputusan pemerintah dipandang kredibel. Dan di sini kemudian bagi pihak-pihak yang tidak sepakat, cara berkomunikasinya melalui mekanisme proses politik yang modern, yang dewasa, bukan dengan memberikan statement-statement di TV, di koran saja, tapi dengan dipanggil, diajak bicara, karena disinilah proses politik itu harus dijalani. Dan tugas pemimpin adalah membawa pesan itu, menegosiasikan. Pemimpin modern bekerja bukan melalui perintah saja. Pemimpin modern bekerja melalui negosiasi, persuasi, dan keteguhan di dalam memegang prinsipnya. Dan di situ saya rasa Indonesia akan bisa menjalankan keputusan-keputusan berat dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak Marzuki bagaimana pandangannya Pak Marzuki? Bertahan Ya, atau bagaimana? prinsipnya tidak ada satu kebijakan apapun yang menyakiti rakyat. Itu tidak boleh. Ya. Pemimpin itu diberikan otak yang cerdas. Dia orang pilihan. Satu hanya di Republik Indonesia ini. Makanya jangan mudah mengambil keputusan kalau keputusan itu tidak cerdas. Jangan mudah sekali menaikkan harga BBM tanpa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lahirnya energi-energi yang lain. Kita punya air, kita punya matahari, kita punya geothermal, kita punya bioteknologi, kita punya banyak energi. Kenapa tidak kita manfaat? Kenapa tidak mampu kita optimalkan? Sehingga harga BBM ini nantinya tidak akan banyak mengganggu konsumsi daripada masyarakat. Karena apa? Kita punya alternatif energi yang lain. Terkait pajak, pajak juga harus diperhatikan. Apakah kita ambil telurnya? Apakah kita ingin ayamnya berkembang? Ya, telurnya tadi beranak dan bercucu, dan itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya tidak terlalu sepakat kalau pajak dalam situasi kondisi sekarang ini kita tekan dengan pajak yang tinggi. Bagaimana perusahaan itu berkembang kalau semuanya diambil telurnya? Diharapkan nanti masuk APBN kita hanya mengandalkan government spending saja untuk membangun negeri ini. Tidak cukup itu. Oleh karenanya harus juga memberikan ruang insentif bagi pengusaha agar usaha itu juga tumbuh dan berkembang. Jadi ini persoalan kebijakan, bukan soal berani tidak berani.
Kalau soal berani tidak berani, pemimpin harus berani. Apapun keputusan, pemimpin harus mengambil sikap. Jadi bukan soal berani tidak berani, sekali lagi adalah kepentingan yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Pak Gita selalu berbicara tentang pajak. Kita ingin pajak meningkatkan tax ratio. Tadi Pak Marzuki agak berbeda pandangannya. Gimana? Saya sependapat dengan Pak Marzuki. Sependapat dengan Pak Marzuki. Silahkan. Yang saya bilang sebelumnya adalah untuk meningkatkan jumlah pembayar pajak, bukan jumlah pajak. Jadinya ini ada salah pengertian. Dan saya udah ngomong sering kali sebelumnya, bahkan kalau saya diperkenankan jadi pemimpin, saya akan turunkan pajak dari 30% menjadi 15%. Ini gimana nggak bisa pro bisnis? Ini sangat pro bisnis, tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, banyak pengusaha yang nggak bayar pajak sama sekali. Banyak perusahaan, banyak individu yang nggak punya NPWP dan SPT. Nah, yang harus dilakukan, saya kurang sepakat kalau kita utuh. Saya lebih sepakat bahwa kita harus maju. Kita maju ke depan dengan meningkatkan pendapatan. Sulit untuk kita menyikapi apapun yang tadi diusulkan oleh teman-teman kalau anggarannya itu so-so atau begitu-begitu saja. Kita tidak bisa menghilangkan subsidi seperti membalikan tangan. Ini 330 triliun dan ini terkait dengan banyak sekali pemangku kepentingan. Ini harus dilakukan secara bertahap. Tapi kalau kita bisa meningkatkan jumlah pembayar pajak dari 23 juta menjadi 60 juta, jumlah pekerja yang wajib bayar pajak itu 60 juta, dan kita turunkan pajak dari 30% menjadi 15% untuk individu, untuk PT dari 25% menjadi 15%, pendapatan kita bahkan bisa meningkat, anggaran kita bahkan bisa meningkat menjadi 5.000 triliun dari 1.800 triliun. Nah, kalau kita punya 5.000 triliun, baru kita bisa ngomong mengenai pengalokasiannya untuk pembangunan infrastruktur, untuk hilirisasi, bahkan kita bisa memberikan insentif. Saya yang memprakarsai tax holiday dan tax allowance untuk hilirisasi yang sudah berjalan, di mana penanaman modal sudah meningkat 30% per tahun selama 4 tahun terakhir. Dan saya juga melakukan policy-policy di mana penanaman modal di luar Pulau Jawa dari tahun 2009 yang hanya 18%, sekarang sudah 46% di luar Pulau Jawa. Baik, waktunya ya. Jadi meningkatkan jumlah pembayar pajak. Baik, Pak Pramono Edi, bagaimana? Terima kasih. Tadi juga pertanyaannya mungkin pegang teguh komitmen atau tidak. Pertanyaan pertama bahwa memang pembayar pajak ini belum terdata dengan baik. Datalah dengan baik. Kewajibannya berapa? Lakukan dengan benar. Itu selesaikan. Jangan ada tambahan-tambahan lain sehingga orang bersembunyi membayar pajak. Yang kedua adalah pegang teguh. Kalau ingin jadi pemimpin harus berani menghadapi risiko di depannya. Itu prinsip. Kalau tidak berani menghadapi risiko, jangan jadi pemimpin. Mengapa dia disebut pemimpin? Karena dia yang memimpin di depan, dia bukan pengikut di belakang. Jadi kalau saya pegang teguh kalau itu kepentingan negara bangsa saya dan rakyat saya, siapapun akan kuhadapi. Yang terpenting adalah negara, bangsa, dan rakyat Indonesia yang sejahtera. Jadi pemimpin itu ada bedanya. Kalau sama, ya pengikut yang tadi saya katakan. Oleh sebab itu harus ada keberanian. Tadi banyak ide-ide bagus bahwa mengurangi subsidi bahan bakar. Banyak bahan bakar atau energi alternatif, gunakan dengan baik. Selanjutnya, pajak belum dilakukan dengan benar, lakukan dengan benar. Karena petugas pajaklah yang kadang-kadang mengajak negosiasi para pembayar pajak. Yang ketiga, penguasa jangan suka meras. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati. Kalau dia sudah melakukan semua dengan benar, janganlah para pengusaha itu diperas lagi. Karena dia juga akan mengalami kesulitan mendapat keuntungan. Terima kasih. Terima kasih. Pemimpin harus berani. Kelima peserta sepakat. Pemimpin harus berani. Dan selesailah kita pada bagian yang kedua. Dan kita memasuki bagian yang terakhir, Bapak-bapak. Bagian yang ketiga, yaitu kami memberi kesempatan kepada penonton untuk mengajukan satu pertanyaan. Saya persilahkan penonton. Saya tidak melihat ini silau.
satu pertanyaan. Pak Ketua DPD mau bertanya? Oke, silahkan. Ada mic boleh diberikan kepada Pak Ketua DPD. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, calon presiden peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. Saya kira hari ini masyarakat Kota Makassar khususnya dan secara umum masyarakat Sulawesi Selatan sudah melihat, karena ini adalah siaran langsung yang diliput oleh media lokal dan ditonton oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan. Dia akan mengatakan bahwa tidak ada keraguan untuk menentukan sikapnya dalam memilih presiden kalau itu pada akhirnya Partai Demokrat akan mengusung bapak-bapak sekalian. Persoalannya yang akan kita hadapi adalah bahwa tantangan ke depan selaku Partai Demokrat yang sedang dirundung masalah, bahwa elektivitas Partai Demokrat saat sekarang ini memang terjadi penurunan oleh karena pemberitaan dan opini yang dicitrakan kepada partai ini seakan-akan partai ini menjadi partai terkorup, padahal menurut indeks korupsi yang dirilis oleh ICW dan KPK bahwa Partai Demokrat bukan menjadi partai terkorup. Secara personal baru kita lihat apa yang disampaikan oleh data melalui ICW dan Kompasiana yang dirilis beberapa waktu yang lalu. Ternyata Partai Demokrat juga bukan partai yang memberikan kadernya terbanyak. Ada partai-partai yang lebih jago korup dibanding Partai Demokrat, tapi faktanya memang terbukti seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghadapi proses rekrutmen pemimpin bangsa melalui mekanisme pencalonan partai atau koalisi partai. Nah, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Saya tidak ragu kepada Pak Marsuki Hadi yang menjadi orang yang menggunakan partai ini dan membesarkan partai ini. Saya tidak ragu kepada Bapak Edi Pramono selaku orang yang kemudian bergabung di Partai Demokrat, dan saya tidak ragukan ke-11 yang ada dalam calon konvensi ini walaupun dia bukan kader Partai Demokrat. Yang ingin saya mau tanyakan, seberapa besar dan upaya apa yang Bapak lakukan untuk menjadikan Partai Demokrat akan mampu mengusung calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Terima kasih banyak. Saya kembali mulai dari Pak Irman Gusman, silahkan. Baik, saudara sekalian, saya ini sudah ketua DPD RI, sebuah jabatan yang sejajar dengan ketua DPR, ketua MPR, dan presiden. Saya diajak oleh Pak SBY untuk ikut Partai Demokrat, dan saya ini bukan sendiri. Saya didukung oleh semua anggota DPD RI dari seluruh Indonesia, dan empat-empatnya Aksa Mahmud, ya, semua teman-teman saya dari sini mendukung. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia diwakili DPD percaya terhadap komitmennya Partai Demokrat, saudara sekalian. Soal ada oknum, ya, yang terlibat berbagai kasus, itu oknum. Tapi saya tahu persis bagaimana Pak SBY. Saya adalah bagian pendukung beliau di tahun 2004, ya, untuk mengusung beliau SBY Yusuf Kala menjadi presiden. Dan dari awal sampai sekarang saya melihat komitmen Pak SBY sebagai pendiri tetap, ya, siapapun yang salah, ya, bahkan keluarganya pun yang salah pun juga tetap kena. Itulah menurut saya yang membuat saya maju, dan ini juga mempertaruhkan reputasi bukan saya sendiri juga, tapi lembaga DPD RI, saudara sekalian. Nah, untuk itu, ya, kita yang merasa di luar yang bukan kader, ya, marilah, ya, kita menggunakan, ya, marilah kita beramai-ramai untuk membersihkan, ya, partai ini supaya lebih baik. Bukan hanya Demokrat dan memang semua partai yang bermasalah, bukan karena salah partainya, tetapi ini adalah proses dalam rangka menuju Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Anies, gimana Pak Anies? Persoalan korupsi yang dihadapi bukan hanya dihadapi Partai Demokrat, semua menghadapi. Dan kalau kita jujur, di berbagai institusi yang ada di Indonesia hari ini masalah korupsi itu sangat jamak.
Karena itu kalau kita berkata, saya tidak mau terlibat sampai semua bersih, itu artinya kita tidak mau ikut tanggung jawab. Karena itu saya katakan ketika saya diundang, saya bersedia karena saya mau ikut tanggung jawab dalam urusan Republik ini. Kemudian bagaimana ke seluruh partai, bukan hanya Demokrat, seluruh partai harus mengubah cara operasinya. Indonesia akan hidup di era yang disebut sebagai era transparansi. Ini keniscayaan. Karena itu, Partai Demokrat harus juga memulai menjadi partai yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan bisa dijadikan contoh untuk partai-partai yang lain. Kalau itu bisa dilakukan, maka bukan saja Demokrat memulai tradisi konvensi, tapi Demokrat memulai tradisi transparansi. Itu yang harus dilakukan. Baik, terima kasih. Pak Marsuki, silahkan. Baik. Fakta menunjukkan bahwa Partai Demokrat adalah satu-satunya partai yang mengawal kebijakan SBY sejak 2004 sampai dengan saat ini. Itu fakta. Fakta juga menunjukkan bahwa banyak sekali hak-hak rakyat yang sudah dipenuhi oleh Presiden SBY. Pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan, bandingkan dengan sebelumnya. Hak untuk mendapatkan kesehatan, bandingkan dengan sebelumnya. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan, bandingkan dengan sebelumnya. Dan kita bangga, kita diakui oleh negara lain, negara luar mengakui kita sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cukup tinggi di antara negara-negara lain, dan kita masuk dalam G20. Itu yang harusnya menjadi kebanggaan kita. Dan kita selalu diundang oleh negara-negara lain. Saya sendiri sering diundang ke luar negeri dan disiapkan karpet merah. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Itu yang harus sampai ke rakyat. Yang kedua, bahwa ada terjadi korupsi. Presiden SBY itu seorang presiden, seorang kepala negara. Kalau beliau tidak komitmen untuk memberantas korupsi, maka tidak ada satu kader Demokrat pun yang akan ditangkap oleh polisi, jaksa maupun KPK. Karena komitmennya untuk memberantas korupsi, maka beliau tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada siapapun, menterinya, gubernur, bupati, ketua umum partainya, ketua umum partai lain. Itulah sikap yang harus diambil bagi seorang presiden apabila ingin negara ini bersih. Oleh karenanya, sampaikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya kami bersebelas, tetapi juga kepada seluruh yang hadir di sini, untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tahu di mana posisi Partai Demokrat. Baik, terima kasih. Pak Gita. Turut serta dalam proses politik. Tidak ada partai lain yang memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun. Ini penting sekali. Dan saya dengan bangganya sudah ikut dalam proses politik ini untuk memberanikan diri dan menyuarakan pola pikir saya ke siapapun, termasuk anak-anak muda kita, untuk memberikan semangat kepada mereka bahwa bukan hanya teman-teman yang ada di panggung ini, tapi Partai Demokrat itu tidak sejelek apapun yang diberitakan oleh teman-teman di luar. Dan ini terkait dengan pola pikir media-media yang mohon maaf yang ditunggangi oleh kepentingan politik yang agak beda dengan kepentingan Partai Demokrat ataupun konvensi. Sehingga edukasi politik yang begitu dahsyatnya selama beberapa bulan ini tidak terlalu banyak ditayangkan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus disikapi oleh siapapun yang ada di ruangan ini. Bukan hanya setiap orang yang ada di panggung ini, bukan hanya siapa yang lolos dari 11, tapi kita semua. Kita semua punya kewajiban moral untuk menyaksikan dan memilih siapa yang berhak untuk bukan hanya lolos. Karena perjalanan kita bukan stop di bulan April saja, tapi perjalanan kita adalah untuk 5, 10, 15, 20 tahun ke depan, dan kita harus memilih siapa yang bisa membesarkan Partai Demokrat ke depan. Ini adalah pemilihan yang sangat bijaksana, bukan hanya untuk kepentingan siapa yang berdiri di atas panggung, tapi untuk kita semua yang berbaju biru dan beratribut Partai Demokrat. Terima kasih. Pak Mulyadi, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi semua sudah menyampaikan. Saya hanya memberikan gambaran bahwa boleh dibuktikan
kader Partai Demokrat membangun Indonesia 10 tahun ini luar biasa. Jangan lupakan itu. Justru Demokrat sekarang ini sedang bersih-bersih diri. Bahkan Demokrat merasa bersyukur bagi mereka yang tidak bersih sudah disisihkan oleh Yang Maha Kuasa masuk penjara. Yang lain mungkin belum tentu. Dan dilihat ada 2 kader yang koruptor silahkan masuk penjara, kader yang hebat tetap memimpin negara 10 tahun sampai dengan saat ini. Apakah kebaikan ini dilupakan begitu saja? Banyak hal yang belum diselesaikan oleh pemimpin dari kader Demokrat ini. Banyak hal yang baik belum selesai. Mari kita lanjutkan. Oleh sebab itu, semua kader Demokrat harus membesarkan kembali Demokrat. Banyak orang bertanya kepada saya, Edi, kenapa kamu mau masuk partai yang akan karam? Justru di situ tantangannya. Saya akan tunjukkan Demokrat adalah partai yang hebat dan bersih. Itu harus didengungkan kemana saja. Buktikan 10 tahun terakhir ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu bukti kader Demokrat berbuat banyak. Jangan lupakan itu, hanya segelintir orang. Mungkin yang dibuat SBY atau kader Demokrat berlipat-lipat lebih banyak dari yang korupsi. Tetapi bukan berarti kita sepakat dengan yang korupsi. Tidak, korupsi tetap tidak. Tetap nyatakan tidak kepada korupsi. Itu adalah Demokrat. Terima kasih. Terima kasih. Rasanya masih ingin kita mendengar jawaban-jawaban dari peserta konferensi, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Sebentar lagi maghrib, Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini, maka dengan selesainya tadi jawaban yang terakhir dari Pak Pramono Edi, maka bagian ketiga daripada sesi ini, bagian terakhir telah selesai. Kita beri tepuk tangan untuk peserta konferensi calon presiden Partai Demokrat. Baik, saudara-saudara, kita telah mendengarkan buah pikir dari kelima peserta calon presiden peserta konvensi Partai Demokrat, dan pada akhirnya yang menentukan siapa pemenang konvensi ini adalah rakyat Indonesia melalui survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta konvensi Partai Demokrat, kepada penanya, dan kepada penonton yang telah tekun mengikuti acara ini. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk peserta konferensi